Perang Diponegoro. Latar belakang Perang Diponegoro. Sebab umum. 1. Campur tangan Belanda di istana. Misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata istana, sajian sirih dihapus, dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. 2. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. 3. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanah. Selanjutnya, latar belakang yang sebab khusus. Yang pertama, pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegalrejo merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Yang kedua, pusat pergerakannya ialah di Selarong. Yang ketiga, sistem yang dipergunakannya adalah perang gerilya dan perang sabil. Yang keempat, pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro adalah Kyai Mojo, Sentot Alibasa Prawiro Dirjo, Pangeran Mangkubumi, dan Nyi Ageng Serang. Jalannya perang perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan untuk memasang anjir, pancang atau patok. Permasalahan yang lebih kompleks kembali muncul ketika Belanda memasang anjir atau patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tanpa izin, tindakan tersebut ditambah dengan beberapa kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan penerapan pajak tinggi terhadap rakyat membuat Pangeran Diponegoro geram. Hal-hal inilah yang akhirnya mendorong Pangeran Diponegoro untuk mengorbankan perang melawan Belanda yang dikenal dengan Perang Jawa atau sejarah mencatat Perang Jawa atau Diponegoro adalah terakhir memakan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 serdadu India Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa dengan kerugian sekitar 25 juta gulden. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Belanda kemudian didukung oleh banyak pihak, salah satunya adalah GPH Mangkubumi yang menyarankan kepada Pangeran Diponegoro untuk pergi dari Tegalrejo dan membuat markas di Goa sekarang. Seruan perang sabilillah yang disebarkan oleh Diponegoro menarik banyak simpati masyarakat yang tidak membuat mereka tidak segan untuk ikut bergabung ke dalam pasukan melawan Belanda. Bahkan saking besarnya perang tersebut, Perang Diponegoro tidak hanya terjadi di daerah Yogyakarta saja, tapi juga menyebar sampai ke Semarang, Banyumas, Wonosobo, hingga ke Tuban, Pacitan, dan Surabaya. Luasnya daerah peperangan membuat perang ini disebut sebagai Perang Jawa. Dalam mengobarkan peperangan, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pihak, di antaranya Kyai Mojo, seorang tokoh Islam dari Surakarta. Hubungannya dengan Pangeran Diponegoro tidak hanya sebatas ulama dan muridnya saja, tetapi Kyai Mojo juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Ibu dari Kyai Mojo, yaitu Raden Ajeng Mursilah, merupakan saudara perempuan Hamengkubuwono III yang tidak lain adalah ayah Pangeran Diponegoro. Peran Kyai Mojo dalam Perang Diponegoro sangatlah besar. Ia berhasil merekrut banyak sekali kiai di desa, para syekh, pejabat-pejabat urusan agama, guru-guru ngaji, dan juga puluhan ulama yang tersebar dari Bagelen, kedua Mataram, Pajang Madiun, sampai Ponorogo. Dan lain-lain pengikut-pengikut tersebut tidak hanya setia, namun mereka juga mempunyai semangat juga untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tokoh lain yang terkenal mendukung Diponegoro adalah Sentot Prawiro Dirjo, yang dikenal juga sebagai Sentot Alibasa. Ia adalah salah satu senopati yang berhasil memukul mundur tentara Solowijen di Progo Timur pada tanggal 5 September 1828. Tidak lama setelah bergabung ke dalam pasukan, ia berhasil memenangi peperangan di Bagelen dan Banyumas. Pada waktu itu usia Sentot masih 20 tahun. Di dalam menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro membagi pasukannya ke dalam beberapa batalion dan menggunakan taktik perang gerilya yang selalu berpindah-pindah.
Hal ini mereka lakukan untuk menghindari penyergapan oleh Moso, markasnya di Selarong, seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi sang pangeran, dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Akibat penerapan strategi perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro, pasukan Belanda mendapatkan banyak kesulitan dan putus asa. Ditambah lagi dengan para panglima Diponegoro yang lebih sering melakukan serangan besar-besaran pada musim penghujan, membuat tentara Belanda yang tidak mengenal medan perang lari kocar-kacir. Berkat dukungan dari rakyat, pasukan Diponegoro mendapatkan banyak keuntungan, antara lain mendapatkan pasokan logistik dan dapat dengan mudah memindahkan markasnya berbagai kesultanan tersebut, akhirnya mendorong Belanda untuk mengirimkan beberapa jenderal ke Jawa seperti Jenderal de Kock dan Jenderal Van Gen. Namun, sejumlah jenderal tersebut belum cukup untuk bisa memadamkan perang Diponegoro, sehingga memaksa Belanda untuk melakukan gencatan senjata. Untuk mengatasi perlawanan Diponegoro, Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan. Yang pertama, siasat benteng sel-sel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827. Yang kedua, siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. Yang ketiga, siasat pemberian hadiah sebesar Rp20.000 kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Yang keempat, siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Akhir perlawanan. 1. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. 2. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat tanggal 8 Januari 1855. 3. Serta pada tanggal 17 Oktober 1829, Sentot Prawiridjo menandatangani perjanjian Imogiri dengan pihak Belanda. Inilah isi perjanjian Imogiri. Yang pertama, Sentot Prawirodiro diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Sentot Prawirodiro tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, Sentot Prawirodiro dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Yang keempat, sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodiro dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Selesai sudah presentasi, kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai.